Selamat siang Bapak dan Ibu, sahabat GTK di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali GTK atas undangannya hari ini. Saya senang sekali bisa berbagi untuk kita sama-sama belajar mengenai kurikulum operasional di satuan pendidikan. Harapannya di sesi ini Bapak dan Ibu mendapatkan gambaran mengenai apa saja prinsip-prinsip dan komponen yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan, dan harapannya nanti bisa menjadikan dokumen tersebut panduan arah untuk satuan pendidikan masing-masing. Silahkan dibantu untuk slide-nya. Baik, Bapak dan Ibu, next. Kalau kita bicara mengenai kurikulum operasional satuan pendidikan, kita membahas mengenai seluruh rencana proses belajar ya Bapak dan Ibu yang diselenggarakan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, dokumen ini nantinya akan menjadi pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Nah, agar dokumennya menjadi bermakna, tentu saja kurikulum operasional satuan pendidikan ini harus dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan Bapak dan Ibu masing-masing gitu ya. Sehingga nanti dalam paparan saya dalam menyusunnya satuan pendidikan akan melihat gitu ya, akan memperhatikan apa saja sih prinsip-prinsipnya ketika mengembangkan kurikulum operasional. Dan harapannya prinsip-prinsip ini dapat membantu Bapak dan Ibu dalam proses berpikir ketika menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan masing-masing. Jadi nanti prinsip-prinsip ini akan menjadi dasar Bapak dan Ibu dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, satuan pendidikan diberikan kebebasan dalam pengembangan dengan menyesuaikan tujuan utama dari kurikulum operasional satuan pendidikan, asalkan komponen dasarnya tercakup di dalamnya. Nah, yang harus diingat nih Bapak dan Ibu gitu ya, ketika kita menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Wardani gitu ya, apa saja sih prinsip-prinsipnya gitu ya, yang harus kita ingat adalah selalu berpusat pada peserta didik. Pastikan ketika kita menyusun dokumen kurikulum operasional di satuan pendidikan ini, pembelajaran yang sudah dituliskan di situ dan nantinya akan dijalankan gitu ya, sudah memenuhi nih keragaman potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan dari peserta didik. Kemudian kontekstual. Bagaimana dokumen yang disusun tersebut, bagaimana kurikulum yang disusun tersebut menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi dilihat dari konteks sosial budayanya, dilihat dari lingkungannya juga, kemudian dilihat dari dunia kerja dan industri untuk SMK. Kalau untuk SLB melihat juga bagaimana karakteristik dan kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di satuan pendidikan SLB. Nah, kemudian esensial. Jadi memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Nah, kalau kita bicara mengenai prinsipnya ini, sehingga bahasa yang digunakannya pun juga harus lugas Bapak dan Ibu, ringkas dan mudah dipahami, karena akan membahas mengenai unsur informasi yang penting atau utama saja gitu. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah akuntabel gitu ya, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Nah, ini juga yang penting, tidak kalah penting melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, kita harus ingat dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan, kita bagaimana kita melibatkan komunitas satuan pendidikan, bagaimana kita melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti orang tua, seperti organisasi, industri dan dunia kerja untuk SMK, lalu di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus selalu kita ingat gitu ya ketika kita menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Next. Nah, Bapak dan Ibu, kurikulum operasional yang digunakan di satuan pendidikan
untuk pembelajaran dikembangkan dan dikelola oleh satuan pendidikan masing-masing, namun tetap mengacu pada struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, karena kurikulum operasional yang dikembangkan harus menunjukkan kesesuaian Bapak dan Ibu dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan dan daerah masing-masing, maka satuan pendidikan diberi kebebasan dalam mengembangkan kurikulum operasionalnya dengan menyesuaikan tujuan utama sejauh komponen dasarnya tercakup di dalamnya. Nah, jadi di sini satuan pendidikan akan memiliki keleluasaan untuk menentukan format dan sistematika penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Namun dengan demikian, ketika Bapak dan Ibu akan menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan, perlu sekali untuk selalu merujuk kepada kerangka, dasar, dan struktur yang ditetapkan secara nasional, dan juga disesuaikan dengan visi, misi, dan karakteristik satuan pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu, sahabat GTK ketika akan melihat bagaimana standar nasional pendidikan yang kita jadikan acuan gitu ya dalam pengembangan kurikulum operasional. Kita akan melihat, satuan pendidikan akan melihat bagaimana standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Kemudian akan melihat juga struktur kurikulumnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena struktur tersebut menjadi acuan satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila. Tentu saja dapat ditambahkan dengan kekhasan satuan pendidikan ya Bapak dan Ibu, karena harus disesuaikan juga dengan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Nah, dari struktur kurikulum ini isinya adalah kegiatan intrakurikuler dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini akan saya bahas nanti di slide berikutnya terkait dengan struktur kurikulum ini. Next-nya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, lalu bagaimana sih apa yang harus dilakukan ketika kita menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan? Prosesnya bagaimana gitu ya? Penyusunan dokumen kurikulum operasional sekolah hendaknya tuh dimulai dengan memahami dulu Bapak dan Ibu secara utuh kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dalam penyelenggaraannya, kurikulum operasional di satuan pendidikan perlu menjadi dokumen yang dinamis, Bapak dan Ibu, yang diperbaharui secara berkesinambungan, sehingga dapat menjadi referensi dalam keseharian, direfleksikan, dan terus dikembangkan. Nah, kalau kita bicara mengenai proses penyusunan kurikulum operasional ini, ada dua sifatnya, tetapnya karena memang mengacu kepada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tapi fleksibel atau dinamis karena pengembangan kurikulum operasionalnya itu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Gitu. Jadi yang ditentukan oleh pemerintah itu adalah kerangka dasarnya kurikulum gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana ya langkah-langkahnya kalau bagi sekolah yang memang atau bagi satuan pendidikan yang memang belum pernah menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikannya, pastinya dimulai dengan menganalisis dulu konteks karakteristik satuan pendidikan. Ini adalah langkah yang sangat penting nih Bapak dan Ibu untuk dilakukan karena berkaitan dengan langkah yang akan dilakukan berikutnya gitu ya. Dari menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, kemudian mendapatkan datanya yang bisa dianalisis, kemudian disimpulkan, dan kemudian bisa merumuskan visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan masing-masing. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu setelah sudah jelas satuan pendidikan masing-masing arahnya mau kemana gitu ya, kemudian akan menentukan pengorganisasian pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu sahabat GTK ini sangat penting sekali. Kenapa ya satuan pendidikan bisa menentukan pengorganisasian pembelajaran? Memangnya pembelajarannya bisa diorganisasi seperti apa? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian setelah sudah ditentukan pengorganisasian pembelajarannya, Bapak dan Ibu akan menyusun rencana pembelajaran yang akan dilakukan di satuan pendidikan yang sudah disesuaikan dengan pengorganisasian pembelajaran yang sudah dipilih. Setelah itu, Bapak dan Ibu akan merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional gitu ya. Nah, harapannya ini akan berjalan terus, evaluasi jangka panjang,
untuk analisis karakteristik satuan pendidikan dan juga visi misi dan tujuan, lalu juga ada evaluasi jangka pendek untuk poin nomor 3, 4, dan 5 gitu ya. Harapannya itu bisa terus dilakukan. Berikutnya. Baik. Nah, kalau Bapak dan Ibu, jika satuan pendidikannya sudah memiliki dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan, bisa langsung melakukan peninjauan dan revisi Bapak dan Ibu. Nah, langkah-langkahnya kurang lebih perbedaannya adalah di langkah nomor 2 dan di langkah nomor 3, di mana ketika melihat gitu ya Bapak dan Ibu konteks karakteristik satuan pendidikannya ditinjau kembali, visi misinya bagaimana. Kemudian apakah visi misi tujuan tersebut setelah ditinjau gitu ya, apakah pengorganisasian pembelajarannya itu sudah sesuai ya gitu ya dengan visi misi tujuan yang sudah ditinjau tersebut. Kemudian setelah sudah ditinjau dan sudah direvisi, kemudian menyusun dan merancang langkah-langkah berikutnya. Nah, kalau tadi dari langkah-langkah yang sebelumnya gitu ya, Bapak dan Ibu mungkin akan melihat apa saja sih komponen yang harus ada di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan gitu ya. Ada 4 poin yang harus masuk di dalamnya, itu ada karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, kita akan bahas satu-satu Bapak dan Ibu terkait dengan komponen-komponen ini, dan nanti Bapak dan Ibu akan melihat bagaimana nanti pun dalam panduan gitu ya, kami di situ memberikan beberapa contoh yang harapannya bisa menjadi inspirasi, tapi bukan menjadi template yang harus diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan, kita harus menyesuaikan dengan karakteristik dari satuan pendidikan masing-masing. Baik, berikutnya. Oke, kita bahas dulu Bapak dan Ibu terkait dengan komponen yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu ini penting sekali sebelum mengembangkan kurikulum operasional, satuan pendidikan perlu melakukan analisis karakteristik dan lingkungan belajar. Dengan cara bagaimana nih gitu ya, harapannya kita bisa menampung aspirasi anggota komunitas. Sehingga ketika Bapak dan Ibu merumuskan visi dan misi sebagai arahan, itu disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan. Nah, analisis karakteristik satuan pendidikan ini penting sekali untuk dilakukan Bapak dan Ibu agar mendapatkan gambaran utuh kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan Bapak dan Ibu masing-masing dan seluruh warganya. Mulai dari peserta didik, mulai dari pendidik dan juga tenaga kependidikan. Nah, nantinya hasil analisis karakteristik ini akan menjadi landasan Bapak dan Ibu dalam proses merumuskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Nah, ketika kita menganalisis karakteristik satuan pendidikan ini, Bapak dan Ibu, yang harus diingat adalah prinsip-prinsipnya ketika kita melakukan analisis lingkungan belajar. Yang pasti adalah kita melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan. Harapannya dengan melibatkan warga satuan pendidikan, perwakilan mulai dari orang tua, pendidik, mitra gitu ya, harapannya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh terhadap kondisi lingkungan satuan pendidikan kita. Nah, kemudian dari situ kita akan mendapatkan data-data gitu ya. Data-data tersebut akan kita gunakan dan kita gunakan untuk melihat situasi nyata real kondisi satuan pendidikan kita. Nah, yang harus diingat juga Bapak dan Ibu, karena ini langkah yang cukup penting gitu ya, komponen yang cukup penting, semua komponen penting, tapi ini menurut saya adalah awal mulanya gitu ya, sebelum kita melakukan komponen yang lain gitu, adalah kita mengalokasikan waktu yang cukup nih, Bapak dan Ibu, untuk mengumpulkan datanya, lalu mengorganisasikan datanya, kemudian menganalisis, dan kemudian mendokumentasikannya. Jadi harapannya memang benar-benar bisa mendapat melihat akar permasalahannya, mendapatkan gambaran lebih luas terhadap kondisi lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Nah, dari hal tersebut, kemudian yang perlu diingat adalah memilah informasi yang relevan, kemudian menyimpulkan untuk mengembangkan strategi atau solusi. Nah, Bapak dan Ibu, sahabat GTK, ada banyak cara gitu ya, ketika Bapak dan Ibu mengumpulkan informasi dalam tujuan untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan.
pendidikan. Jadi bisa menggunakan kuesioner, membuat pertanyaan yang tentu saja disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang dibutuhkan, bisa langsung wawancara kepada orang yang dituju gitu ya untuk mendapatkan data secara langsung, bisa melakukan FGD atau diskusi kelompok terpumpun dengan mengundang perwakilan dari seluruh warga satuan pendidikan atau misalnya tokoh masyarakat, lalu juga melakukan observasi. Ini juga sangat data yang bisa digunakan karena ini pasti banyak dilakukan oleh Bapak dan Ibu yang berada di satuan pendidikan gitu ya. Bagaimana bisa mengamati dan mencatat apa sih yang tampak gitu ya dari lingkungan belajar gitu. Kemudian rapor pendidikan, jadi bisa melihat juga mutu dan hasil belajar, kemudian kompetensi dan kinerja pendidik dan tendik juga, kemudian mutu dan relevansi pembelajaran. Nah, kalau kita bicara mengenai analisis karakteristik satuan pendidikan, nanti satuan pendidikan bisa melihat bagaimana sih sumber daya alam, sosial dan budaya di daerah masing-masing, gitu ya. Kemudian bagaimana sih sistem dan kebijakan di daerahnya masing-masing. Kemudian bagaimana nih bisa membangun kemitraan di daerahnya masing-masing. Nah, oleh karena itu penting sekali Bapak dan Ibu untuk di awal melakukan analisis ini agar tahu potensi-potensi apa yang bisa dilakukan ya untuk menjalin kemitraan atau menjadi potensi belajar atau mendukung proses belajar peserta didik kita. Nah, pastinya ini akan berbeda-beda di setiap daerah dan satuan pendidikan. Oke. Yang berikutnya dari setelah kita sudah menganalisis karakteristik lingkungan belajar satuan pendidikan, kita akan merumuskan nih Bapak dan Ibu visi misi tujuan satuan pendidikan. Nah, kalau kita bicara yang berikutnya visi misi dan tujuan gitu ya. Sebetulnya apa sih visi misi dan tujuan ini? Saya yakin Bapak dan Ibu ini kata-kata yang sangat umum dan sering sekali Bapak dan Ibu dengar atau gunakan, mungkin sudah lakukan juga gitu ya, ikut terlibat dalam perumusannya gitu ya. Tapi di sini sebetulnya pentingnya merumuskan visi misi dan tujuan ini karena visi misi dan tujuan satuan pendidikan ini adalah referensi warga satuan pendidikan terkait dengan arah pengembangan dan prioritas satuan pendidikan gitu. Jadi dengan memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, pastinya warga satuan pendidikan akan lebih terarah terhadap apa sih yang menjadi tujuan dari satuan pendidikan. Nah, ini adalah langkah awal nih Bapak dan Ibu dalam perumusan ini gitu ya, yang sangat penting sebagai acuan utama ketika Bapak dan Ibu sahabat KTK akan merancang pembelajaran yang berkualitas gitu. Jadi memang untuk satuan pendidikan ini yang harus diingat visi, misi dan tujuan satuan pendidikan harus selalu berpusat kepada peserta didik. Gitu. Kalau kita bicara mengenai visi, berarti bagaimana sih visi yang dituliskan tersebut menggambarkan peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang satuan pendidikan masing-masing. Lalu nilai-nilai yang ingin dituju apa sih berdasarkan hasil analisis karakteristik satuan pendidikan. Lalu nilai apa nih yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik itu dapat mencapai profil pelajar Pancasila yang pastinya mengacu pada standar kompetensi lulusan atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk PAUD. Nah, dari situ Bapak dan Ibu sahabat KTK, berikutnya. Oke, nah ini yang perlu dilihat juga ya Bapak dan Ibu bagaimana ketika melakukan perumusan gitu ya Bapak dan Ibu, saya yakin di satuan pendidikannya masing-masing mungkin juga sudah melihat gitu ya, sudah membuat juga visi misi dan tujuan satuan pendidikannya masing-masing. Nah, yang perlu dilihat kembali gitu ya, jika Bapak dan Ibu memang sudah membuat, Bapak dan Ibu bisa melihat kembali gitu ya, bagian mana yang perlu ditajamkan dalam visi misi satuan pendidikan yang sudah ada gitu ya. Lalu jika memang belum tajam, perlu membuat visi misi yang lebih sesuai tidak ya gitu ya dengan kondisi lingkungan dan karakteristik peserta didik. Sudah sesuai belum ya dengan kondisi lingkungan dan karakteristik peserta didik yang sudah dianalisis sebelumnya gitu ya. Kemudian apa saja nih yang mau menjadi prioritas gitu. Kemudian kalau ingin lihat tujuan, apakah kompetensi yang sudah dimiliki peserta didik gitu ya, itu sudah tercakup di dalam kalimat-kalimat tujuan satuan pendidikan, sehingga
dilihat kembali gitu ya Bapak dan Ibu, apakah memang saat melakukan analisis lingkungan belajar ini, visi misi dan tujuan ini tidak bertentangan dengan kerangka kurikulum yang ditetapkan oleh pusat gitu ya. Jadi kalau kita lihat visi misi dan tujuan memang harus selalu selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu, kita akan membahas mengenai komponen 3 pengorganisasian pembelajaran. Jadi setelah Bapak dan Ibu mungkin sudah terbayang gitu ya visi misinya seperti itu. Nah, kita harus menentukan nih gitu ya pembelajarannya akan diorganisasikan seperti apa gitu ya. Kalau kita bicara mengenai next-nya pengorganisasian pembelajaran, ini caranya satuan pendidikan Bapak dan Ibu masing-masing nih dalam mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Jadi di sini Bapak dan Ibu, sahabat GTK akan mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum, muatan mata pelajaran, lalu area belajarnya, kemudian pengaturan waktu belajarnya, lalu proses pembelajarannya, yang pastinya merupakan turunan gitu ya dari visi misi dan tujuan tersebut gitu ya, dan pengorganisasian pembelajaran ini mendukung untuk tercapainya visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Nah, penyusunan struktur kurikulum nih hal yang penting juga nih Bapak dan Ibu dalam mengorganisasikan pembelajaran. Karena struktur kurikulum ini merupakan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan merupakan aplikasi dari konsep pengorganisasian konten dan beban belajar. Nah, kalau dari kurikulum Merdeka, pembelajaran dibagi menjadi 2 kegiatan utama ya Bapak dan Ibu, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran dirancang agar peserta didik dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran Bapak dan Ibu. Nah, kalau untuk praktik kerja lapangan, untuk SMK, magang untuk SMA-LB termasuk ke dalam pembelajaran intrakurikuler. Nah, jadi untuk PKL dan magang ini Bapak dan Ibu tujuannya untuk menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional. Lalu juga meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai kurikulum dan kebutuhan kerja, dan juga menyiapkan kemandirian peserta didik untuk bekerja dan berwirausaha. Nah, untuk sekolah SPK, capaian pembelajaran yang dimaksud capaian pembelajaran untuk 3 mata pelajaran wajib, yaitu agama, bahasa Indonesia, dan pendidikan Pancasila bagi peserta didik WNI, dan 2 mata pelajaran wajib, bahasa Indonesia bagi penutur asing dan Indonesian Studies bagi WNA, serta tentu saja tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan asing. Nah, kalau untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan kegiatan kokurikuler, Bapak dan Ibu. Kegiatan kokurikuler ini dirancang terpisah dari intra yang bertujuan untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk PAUD. Nah, Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran proyek ini tidak harus dikaitkan dengan tujuan materi pelajaran intrakurikuler. Nah, untuk PAUD, proyek profil pelajar Pancasila ini bertujuan untuk pengayaan wawasan dan penanaman karakter sejak dini. Nah, selain itu, satuan pendidikan dapat menyusun juga kegiatan ekstrakurikuler Bapak dan Ibu. Kegiatan ekstrakurikuler ini kegiatan di luar jam belajar intra, yang masih di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Nah, kegiatan ini tujuannya memang untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan peserta didik secara lebih optimal. Harapannya bisa mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nah, kalau bicara mengenai ekstrakurikuler nih ada yang wajib Bapak dan Ibu dan juga pilihan, misalnya contohnya yang wajib untuk pendidikan kepramukaan, kemudian kegiatan pilihan pastinya disesuaikan dan dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan bakat dan minat peserta didik di satuan pendidikannya masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu, ketika kita memilih atau menetapkan gitu ya, pengorganisasian pembelajaran, yang pertama harus diingat adalah kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan dari
pengorganisasian pembelajaran ini gitu ya. Nah, ketika kita menentukan struktur kurikulumnya dan program pembelajaran satuan pendidikan, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan gitu ya. Yang pasti yang pertama memprioritaskan kebutuhan peserta didik, ini selalu menjadi tujuan utama kita, selalu harus diingat gitu ya. Menyesuaikan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang dimiliki oleh satuan pendidikan masing-masing, kemudian mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan, mempertimbangkan keterlibatan satuan pendidikan dengan kemitraan dan instansi terkait, ini untuk SMK dan SMLB. Kemudian untuk sekolah SPK mempertimbangkan keterlibatan satuan pendidikan dengan kemitraan lembaga pendidikan asing. Nah, harapannya dengan melakukan analisis kebutuhan untuk pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran ini, satuan pendidikan memiliki arah yang lebih jelas, Bapak dan Ibu sahabat GTK, dalam menyusun serta merancang pembelajaran yang lebih aktual dan kontekstual untuk peserta didik. Mohon izin Bu Windy untuk waktu penyampaian materinya tinggal 5 menit lagi. Baik, berikutnya. Nah, untuk pengorganisasian pembelajaran ini ada beberapa pendekatan, pendekatan mata pelajaran, tematik, integrasi, dan blok, sistem blok. Berikutnya, mungkin saya agak sedikit cepat ya Bu Dwi ya. Mungkin kalau pendekatan yang pembelajaran mata pelajaran nih pendekatan yang sudah cukup familiar mungkin untuk Bapak dan Ibu sahabat GTK ya, di mana memang setiap pembelajarannya dilakukan terpisah antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Tatap mukanya juga dilakukan rutin setiap minggu, jam tatap mukanya sesuai dengan yang ditetapkan masing-masing satuan pendidikan berdasarkan ketentuan minimal dari pemerintah. Nih misalnya contohnya kalau pendekatan mata pelajaran ini kan akan dilihat gitu ya, bagaimana sih tujuan pembelajarannya di setiap mata pelajaran, kemudian bagaimana asesmen dan kegiatan untuk setiap mata pelajaran tersebut akan dirancang gitu ya. Ini ada saya berikan contoh di next-nya. Ini di jenjang SMP gitu ya. Ini tentu saja apa yang sudah ditetapkan oleh Kepmen, di Kepmen itu adalah minimum tiap satuan pendidikan bisa menambahkan misalnya jika memang sesuai dengan kondisi satuan pendidikannya masing-masing gitu ya. Ini salah satu contohnya Bapak dan Ibu, contoh pengorganisasian muatan pembelajaran berdasarkan pendekatan mata pelajaran. Kemudian berikutnya, ada juga ini contoh yang untuk paket D ya Bapak dan Ibu. Di sini bagaimana pengorganisasian SKK ini tuh fleksibel karena disesuaikan dengan kebutuhan dan analisis dari satuan pendidikan. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu juga bisa melihat contoh-contohnya. Nah, berikutnya. Nah, pengorganisasian pembelajaran yang berikutnya adalah pendekatan tematik. Ya, di sini pendekatannya pembelajaran disusun berdasarkan tema yang menaungi kompetensi minimumnya di berbagai mata pelajaran. Kemudian juga mengintegrasikan kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Di sini bisa melihat pendekatannya mata pelajaran. Kalau SD itu biasanya muatan pembelajarannya bisa nih menggunakan mata pelajaran atau tematik ini gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini contohnya gitu ya, kalau kita lihat mengenai pengorganisasian muatan pembelajaran dengan tematik, ini contoh-contohnya bagaimana di kelas 1 SD ini ada 6 tema gitu ya, diatur dalam 1 semester gitu ya, dan dihitung berapa JP-nya, ini kurang lebih seperti ini. Berikutnya contoh untuk pendekatan pembelajaran yang secara integrasi, di sini ini sudah melebur Bapak dan Ibu ya, mata pelajarannya sudah melebur. Misalnya contohnya kalau kita lihat di sini tujuannya adalah memang untuk pemahaman konsep besar. Bagaimana contohnya membudidayakan tanaman obat untuk kehidupan rumah tangga dengan cara membuat potek hidup. Nah, di sini mata pelajaran yang terintegrasi itu IPA, seni dan prakarya. Sehingga ketika dilakukan di dalam bentuk pengorganisasiannya berikutnya. Oke, nah bentuknya sudah lebih terlihat ini ya Bapak dan Ibu bagaimana pengaturan jadwalnya gitu ya, karena memang tentu saja disesuaikan dengan unit-unit yang diintegrasikan. Jadi sudah tidak terlihat lagi nih mata pelajaran apa gitu ya. Ini ada contoh dari PAUD.
Next-nya. Kemudian ini juga ada contoh dari SMP, Bapak dan Ibu. Baik, nah yang mungkin ini yang masih cukup baru ya Bapak dan Ibu, pendekatan berikutnya adalah pendekatan secara bergantian dalam blok waktu terpisah. Nah, ini pembelajarannya dikelola dengan berbagai macam pengelompokan Bapak dan Ibu. Jadi misalnya contohnya mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, itu diajarkan dalam semester 1 saja gitu ya. Kemudian nanti mata pelajaran lain akan dilakukan dalam blok waktu yang terpisah gitu. Jadi memang pengelompokan ini pastinya dilakukan disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing gitu, karena perlu dilihat alokasi waktu mata pelajarannya, lalu jumlah ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikannya, jumlah peserta didik, lalu berapa banyak nih paralel kelasnya, sehingga nanti akan dilihat bagaimana caranya untuk melakukan pengelompokan dalam sistem blok ini. Next-nya, contohnya ini contohnya Bapak dan Ibu di level SMP, jadi sudah ada ya mata pelajaran ini masuk ke blok yang mana, sehingga proses belajarnya juga disesuaikan waktunya. Kemudian yang berikutnya, nah ini untuk yang SMK gitu ya, ini contoh penjadwalan sistem blok plus teaching factory. Tentu saja ini tuh contoh ya Bapak dan Ibu yang harapannya bisa dijadikan inspirasi, tapi tentu saja satuan pendidikan bisa mengembangkannya sendiri. Oke, berikutnya. Nah, komponen yang berikutnya adalah mengenai perencanaan pembelajaran. Nah, kalau kita bicara mengenai perencanaan pembelajaran, Bapak dan Ibu pasti ada lingkup yang di satuan pendidikan gitu ya, dan juga lingkup kelas gitu ya. Kalau lingkup satuan pendidikan kita membahas mengenai alur tujuan pembelajaran, silabusnya bagaimana sih gitu ya. Jadi bagaimana merumuskan dan menyusun alur dan tujuan pembelajaran yang dari capaian pembelajaran. Kemudian harapannya ini bisa mengarahkan satuan pendidikan ketika melakukan proses perencanaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran secara keseluruhan. Kemudian ada juga perencanaan pembelajaran di ruang lingkup kelas gitu. Kalau ini lebih kepada modul ajar, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran gitu ya. Sehingga di sini Bapak dan Ibu sahabat GTK bisa menyusun gitu ya, Bapak dan Ibu guru gitu. Kita juga sebenarnya Kemendikbud juga menyiapkan contoh modul ajarnya yang disediakan oleh pemerintah. Namun Bapak dan Ibu juga bisa menjadikan itu sebagai inspirasi dalam merancang modul ajar gitu ya, tentu saja dengan penyesuaian karakteristik dari satuan pendidikan dan peserta didik masing-masing, seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam menyusun perencanaan pembelajaran ini, memang satuan pendidikan perlu memperhatikan beberapa hal ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi pertama memahami dulu capaian pembelajarannya, kemudian merumuskan tujuan pembelajarannya. Dari tujuan pembelajaran yang dirumuskan perlu disusun alurnya bagaimana nih. Alurnya ini tahu dari mana? Tahu dari pengorganisasian pembelajaran tadi. Pengorganisasian pembelajaran mana yang dipilih gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Kemudian Bapak dan Ibu akan bisa merancang pembelajaran. Nah, untuk terkait dengan ini Bapak dan Ibu harap untuk selalu merujuk kepada panduan pembelajaran dan assessment yang ada. Nah, ini bukan komponen, tapi ini merupakan langkah yang menurut saya juga perlu dilakukan, walaupun seringkali mungkin terlupakan karena mungkin bagian akhir ya, tapi evaluasi nih Bapak dan Ibu. Ini perlu sekali kita melakukan evaluasi, karena apa sih hubungannya evaluasi dengan pendampingan dan pengembangan profesional pendidik dan pembelajaran, karena memang pendampingan dan pengembangan profesional itu merupakan salah satu tindak lanjut dari evaluasi. Jika kita tidak melakukan evaluasi, kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan data bagaimana kita bisa mendampingi dan mengembangkan pendidik secara profesional gitu ya, aspek apa yang perlu ditingkatkan. Nah, tentu saja evaluasi ini berdasarkan proses refleksi dan pemberian umpan balik secara terus-menerus nih Bapak dan Ibu gitu ya, dalam keseharian belajar, mengajar gitu ya. Jadi ini penting sekali dibiasakan tidak hanya kepada guru tapi juga kepada murid, bagaimana murid diajak refleksi, berarti gurunya juga harus selalu melakukan refleksi mandiri nih terhadap kriteria kesuksesan yang telah ditetapkan. Apakah itu tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya, atau profil pelajar Pancasilanya.
Nah, kalau kita bicara mengenai prinsipnya gitu ya, ya memang harus lihat dulu prinsip evaluasi pembelajarannya ini apakah dalam lingkup pembelajaran atau evaluasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Karena di sini nanti akan mempengaruhi bagaimana tujuan evaluasi yang akan dilakukan, kemudian bagaimana menetapkan data informasinya yang akan didapatkan dalam kegiatan peninjauan gitu ya, menentukan bentuk assessment yang akan dilakukan untuk mendapatkan data informasi yang diinginkan, kemudian merancang aktivitas evaluasi yang bersifat reflektif. Jadi bukan ini ya langsung judgement gitu ya, tapi reflektif gitu ya. Harapannya bisa dijadikan pengembangan bagi pendidik dan juga pelaksana program. Kemudian menggunakan alat penilaian pencapaian yang jelas dan terukur. Nah, dari sini bisa terlihat Bapak dan Ibu dengan evaluasi pembelajaran di lingkup kelas gitu ya, kemudian evaluasi kurikulum operasional satuan pendidikan itu lingkupnya lebih besar lagi yang sehingga bisa dijadikan evaluasi untuk proses pengembangan pendidik. Baik, saya rasa saya cukupkan untuk materi ini. Semoga materi yang disampaikan bisa memberikan pencerahan ya Bu Dwi, dan semoga nanti dokumennya bisa digunakan sebagai arah dan acuan gitu ya warga satuan pendidikan untuk menjalankan kurikulum operasionalnya masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Windy untuk paparannya.